Baik, saudara-saudara mahasiswa, melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya, yaitu tentang sejarah hukum agraria. Nah, sekarang hukum agraria itu ketika pemerintahan kolonial Belanda ternyata telah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan terkait dengan hukum tanah. Ya. Saking banyaknya peraturan-peraturan tersebut, maka hukum tanah yang berlaku bisa terjadi dualisme di bidang hukum tanah, bahkan mencapai pluralisme di bidang hukum tanah. Nah, sampai situ kemudian Indonesia merdeka. Maka ada upaya-upaya untuk melakukan pembaruan hukum tanah. Ya. Jadi yang dilakukan adalah melihat ke belakang, menginventarisir kira-kira bagaimana hukum tanah yang berlaku. Saking banyaknya hukum tanah, maka hukum tanah yang ada digunakanlah suatu metode. Pada setelah pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia merdeka, maka metode yang digunakan adalah terhadap hukum tanah lama adalah dengan menggunakan kebijakan dan tafsir baru yang disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3. Nah, ini dilakukan seraya menunggu hukum tanah baru. Maka berbagai macam peraturan-peraturan yang banyak mengandung unsur pemerasan, penindasan terhadap tanah-tanah rakyat, maupun tenaga-tenaga rakyat yang dipaksa untuk bekerja secara paksa, untuk diambil tenaganya dan dipaksa bekerja dalam program tanam paksa. Banyak hal-hal yang dihapuskan. Nah, ini bisa dilihat di dalam buku Profesor Budiarsono. Ya. Ketika pemerintahan kolonial berakhir, Indonesia merdeka, maka peraturan-peraturan apa saja yang dicabut, dihapuskan. Ya. Nah, ini tugas saudara untuk mencari peraturan-peraturan yang ditiadakan, dihapuskan. Ya. Tiada yang bersifat feodal, tradisional, dan kolonial. Nah, catat ya, itu jadi tugas saudara. Sampai akhirnya dibuatlah panitia pembentukan undang-undang pokok agraria. Nah, dan sampai akhirnya diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. Silakan saudara ceritakan di situ. Gunakan buku Profesor Budiarsono, ya, seperti dalam perkuliahan awal. Ya, buku wajib yang digunakan adalah buku Profesor Budiarsono yang berjudul Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Ya. Jadi tugas kemudian dikirim via email, tugas-tugas saudara ya. Nah, tahun 1960, tepatnya tanggal 24 September tahun 1960, diundangkanlah apa yang dinamakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yaitu Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Nah, itu nama lainnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria atau disebut UUPA. Nah, dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria ini, maka berakhirlah apa yang dinamakan hukum tanah barat.
Jadi dengan berakhirnya hukum tanah barat, maka mengakhiri sekaligus apa yang dinamakan dualisme di bidang hukum tanah. Karena Undang-Undang Pokok Agraria sendiri ini dibuat berdasarkan hukum adat. Dan dalam pembukaan konsiderannya itu jelas di situ berakhirnya hukum tanah barat. Apa-apa yang dihapuskan yaitu pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait dengan tanah tegas dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, sekarang bagaimana gambaran hukum tanah nasional? Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria menjadi suatu perubahan yang sangat fundamental. Antara lain tujuannya, konsepsinya, azas, lembaga hukumnya, dan garis besarnya. Termasuk juga perubahan yang sangat revolusioner. Ya, kita bisa membayangkan ya, 350 tahun lamanya ya, pemerintah kolonial Belanda menjajah Indonesia dengan berbagai peraturan-peraturan menerapkan politik agrarianya. Nah, pada pembentukan ini juga cukup panjang perjalanannya. Nah, dengan berhasilnya Undang-Undang Pokok Agraria, ini suatu karya yang sangat fundamental sekali. Ya. Banyak hal-hal yang dihapuskan, ditiadakan, yang sifatnya mengandung unsur-unsur pemerasan. Nah, perubahan revolusioner ini juga disebut juga Agrarian Reform Indonesia. Ya. Yaitu dalam Agrarian Reform Indonesia itu terdapat 5 program. Pertama, pembaruan hukum agraria. Di mana pembaruannya? Adanya unifikasi. Unifikasi adalah kesatuan di bidang hukum tanah, keseragaman, konsepsinya, ya, konsepsi hukum tanah nasional. Bagaimana? Apakah konsepsinya menggunakan hukum tanah barat atau konsepsinya menggunakan hukum tanah adat? Dengan adanya unifikasi juga dapat menimbulkan adanya kepastian hukum. Terus yang kedua, penghapusan hak asing dan konsesi-konsesi kolonial. Nah, hak-hak asing yang selama ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku kedua khususnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria, dengan sendirinya hak-hak tersebut dinyatakan hapus. Ini bisa dibuktikan pada konsideran Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga adalah mengakhiri penghisapan feodal. Ya, banyak kerajaan-kerajaan yang menggunakan hukum tanahnya. Dulu di dalam kerajaan-kerajaan tersebut yang namanya raja adalah segalanya. Tanah-tanah yang ada semuanya adalah milik raja. Rakyat hanya menggunakan, memakai, dan segala sesuatunya. Seandainya raja mau menginginkan kapan saja, maka rakyat harus mengembalikannya. Nah, ini yang diakhiri dengan Undang-Undang Pokok Agraria ini. Yang keempat adalah perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan. Ini juga disebut juga dengan program land reform. Nah, program land reform ini ada pembatasan tertentu.
yaitu terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Bagaimana menggunakannya itu juga diatur dalam program land reform, termasuk juga kelebihan-kelebihan tanah yang dibatas itu distribusinya bagaimana. Ya. Nanti akan kita bahas tentang program land reform dalam mata kuliah tersendiri. Yang kelima adalah perencanaan persediaan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang disebut dengan penataan ruang. Ya. Karena tanah ini adalah bagian daripada tata ruang, ya, tata guna tanah khususnya. Jadi semuanya diatur dalam bentuk konsep-konsep meliputi konsep jangka panjang, jangka menengah, perencanaan-perencanaan tertentu di mana setiap daerah pasti punya perencanaan-perencanaan terhadap kawasannya. Ya, makanya ada yang disebut dengan kawasan industri, kawasan hunian, daerah hijau terbuka yang nggak boleh dibangun. Nah, ini masuk kategori perencanaan penyediaan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang disebut dengan penataan ruang. Tapi khusus untuk materi kuliah kita adalah skupnya pada tata guna tanah. Ya. Nah, sekarang bagaimana sifat dari nasional UPA? Ya. Sifat nasional UPA dibagi dua, yaitu formal dan material. Formal dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk bahasa Indonesia, berlaku dalam satu wilayah Indonesia. Sifat nasional materialnya bagaimana? Tergantung dari azas-azasnya. Bisa dilihat dari azas-azasnya. Ya. Undang-undang Pokok Agraria ini dibuat berdasarkan hukum adat. Berarti dia berasaskan hukum adat. Harus sederhana. Menjamin kepastian hukum. Nggak boleh bertentangan dengan unsur agama. Fungsi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus mewujudkan kepentingan rakyat. Dan Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai wujud dari pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewajibkan bahwa negara harus mengatur mengenai pemilikan, penggunaan, peruntukan tanah sehingga dapat dicapai penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang kita lihat bagaimana sih itu fungsi UUPA itu sendiri. Ya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau diundangannya Undang-Undang Pokok Agraria, ya, maka fungsinya pertama, menghapus dualisme hukum tanah lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi hukum agraria. Hukum agraria ini didasarkan pada hukum tanah adat. Dengan demikian, maka beberapa hal dinyatakan dicabut oleh UPA ini, yaitu seluruh pasal 51 Indise Stadrechtling, termasuk juga ayat-ayat yang merupakan agrariswet.
Domain verklaring juga dicabut. Ya. Peraturan mengenai agraris agendom cabut juga. Buku kedua yang ada di KUH Per, tapi terbatas kepada apa yang terkait dengan masalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dicabut. Dan satu lagi yaitu ketentuan mengenai larangan pengasingan tanah. Jadi tegas UU PA mencabut kelima hal tersebut. Nah, yang kedua adalah mengadakan unifikasi hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah melalui ketentuan konversi. Nah, ini dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada diatur tentang ketentuan konversi. Di situ bisa dilihat hak-hak barat yang dikonversi. Konversi ini penyesuaian hak dari hak-hak barat, dari tanah-tanah barat ke hak-hak yang dikehendaki atau yang dinyatakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Misalnya ada hak gendom dikonversi menjadi hak milik. Nah, itu bisa dilihat dalam diktum kedua UU PA. Yang ketiga adalah meletakkan landasan hukum untuk pembangunan hukum agraria atau hukum tanah nasional. Misalnya pada pasal 17 UU PA mengenai land reform. Nah, setiap undang-undang pasti ada tujuannya. Maksud dan tujuannya diterbitkan oleh undang-undang tersebut. Begitu juga Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuannya adalah untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum tanah. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Jadi ada 3, ya. Mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat. Mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum. Memberikan kepastian hukum, ya, khususnya mengenai hak-hak atas tanah. Nah, tadi disebutkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria dibuat berdasarkan hukum adat. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Kok bisa Undang-Undang Pokok Agraria dibuat berdasarkan hukum adat? Sementara hukum adat sendiri adalah hukum yang tidak tertulis. Dan Undang-Undang Pokok Agraria adalah norma hukum tertulis. Bagaimana ini bisa? Ya. Nah, ini yang harus diketahui adalah memang hukum adat ini, apalagi banyak masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, semua itu nggak bisa masuk ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Makanya hukum adat yang digunakan tentu hukum adat yang sudah disaring dan sudah disanir. Nah, kemudian apa yang digunakan dalam hukum adat tersebut untuk masuk ke Undang-Undang Pokok Agraria?
yaitu yang digunakan atau yang dipakai atau yang diadopsi adalah konsepsinya, ya, azas-azasnya, lembaga hukumnya, dan sistemnya. Nah, ini adalah konsepsi, azas, lembaga hukum, dan sistem inilah yang digunakan atau diadopsi dari hukum adat dijadikan norma hukum tertulis dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, sekarang kita bisa lihat satu-satu. Nah, sekarang dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, ya, di situ bisa terkandung, ya, peranan hukum adat. Ya. Hukum adat di situ dalam pasal 5 mengandung unsur sebagai sumber utama dan sebagai sumber pelengkap. Nah, sebagai sumber utama, yaitu tadi, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang diambil atau diadop adalah konsepsinya, azas, lembaga hukumnya, dan sistemnya. Nah, itu jadikan norma hukum tertulis. Nah, sebagai pelengkap bagaimana? Nah, hukum adat merupakan sumber hukum pelengkap jika suatu masalah-masalah tertentu, ya, dicari dari hukum tertulis tidak diketemukan, maka hukum adat inilah bisa digunakan, ya, untuk menghindari kekosongan hukum. Jadi bisa ditampilkan hukum adat ini. Jika semua norma-norma hukum tertulis yang terkait dengan hukum tanah tidak dapat dijumpai, maka hukum adat bisa digunakan sebagai pelengkap. Sekali lagi, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Nah, dengan demikian, ya, hukum tanah nasional ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai norma hukum tertulis dan norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis jelas ini merupakan pelaksanaan dari pasal 33 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, maksudnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. UPA sebagai peraturan pelaksanaannya. Nah, itu disebut semua norma-norma tertulisnya. Ya. Pasal demi pasal diatur semua. Sementara hukum tanah juga bisa ditemukan dalam hukum yang tidak tertulis. Yaitu tadi karena corak masyarakat di Indonesia masih banyak ragamnya, sehingga kekuatan masyarakat hukum adatnya juga masih tinggi, ya. Maka sumber hukum tanah itu bisa juga didapat dari sumber hukum yang tidak tertulis. Ini guna untuk mengisi jangan sampai terjadi kekosongan hukum, ya. Jadi hukum tanah yang tidak tertulis itu bisa bersumber dari hukum tanah adat yang sudah disanir tentunya, ya. Hukum kebiasaan yang timbul dari kebijakan dalam pelaksanaan hukum tanah baru, jurisprudensi dan praktek administrasi itu merupakan hukum kebiasaan. Perjanjian sebagai sumber hukum, yaitu perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan juga hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan. Jadi adanya hubungan hukum konkret
dalam suatu perjanjian itu bisa juga dianggap sebagai perjanjian yang tidak tertulis, tapi tentu dengan ada batasannya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU-PA. Nah, tadi dikatakan bahwasanya Undang-Undang Pokok Agraria sumbernya ada dari hukum adat. Nah, hukum adat yang diadopsi adalah konsepsinya, azas-azasnya, nilai-nilainya, sistemnya, lembaga hukumnya. Nah, sekarang kita satu-satu kita lihat bagaimana konsepsi hukum tanah nasional. Ya, apakah konsepsi tersebut mengadopsi dari hukum adat? Ya, jelas Undang-Undang Pokok Agraria atau hukum tanah nasional kita mengadopsi konsepsinya dari hukum adat, yaitu konsepsi komunalistik religius. Ya. Komunalistik religius ini kalau dalam hukum adat ada pada hak ulayat. Ya, ada pada hak ulayat. Komunal adalah kebersamaan, kekeluargaan. Religius dikaitkan segala sesuatunya dengan kekuatan yang bersifat gaib. Nah, sekarang kita coba temukan konsepsi komunalistik religius ini ke dalam hukum tanah nasional. Komunalistik dapat dilihat dari ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 1 UU-PA. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Semua tanah di wilayah RI adalah hak bangsa Indonesia. Nah, di situ ya, hak bangsa Indonesia. Hak bangsa Indonesia diidentikan kalau dalam hukum adat adalah hak ulayat. Ya. Jadi di situ punya hak kebersamaan. Ya. Religius, komunalistik religius. Religius di dalam hukum adat segala sesuatunya dikaitkan dengan kekuatan yang bersifat gaib. Nah, religius dalam hukum tanah nasional kita bisa dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, demikian lanjutan kuliah kita. Yang sebelumnya adalah sejarah hukum tanah nasional. Nah, ini materi sekarang adalah tentang gambaran hukum tanah nasional. Jadi jangan lupa ada tugas buat saudara, yaitu kondisi hukum tanah nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas, jangan lupa ya, kerjakan masing-masing. Dengan demikian, saya akhiri perkuliahan kita dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.